Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Satu rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Tabalong rusak diterjang angin kencang. Warga veteran Banjarmasin mengeluhkan sungai kotor akibat tumpukan sampah. Aspirasi murni dari masyarakat. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga dan mendirikan bangunan di lahan tersebut tanpa IMB. Warga Tanah Laut ribuan orang, teman-teman, kita pastikan Dugaan ini disampaikan warga dan anggota LSM saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Tanah Laut Kamis siang. Menurut mereka, perusahaan peternakan ayam PT JCI menyerobot lahan tersebut sejak lama dan mendirikan bangunan di atasnya tanpa IMB dari pemerintah Tanah Laut. Mereka menuntut pemerintah Tanah Laut segera menindak perusahaan tersebut. Agar perusahaan Japa Kompet itu taat aturan, jangan semenang-menang, jangan mentang-mentang perusahaan besar, sehingga mereka sekehendak hati melanggar aturan. Sehingga hari ini kita ada kesepakatan bahwa selama Japa Kompet tidak menyelesaikan pembebasan lahan yang dimiliki oleh Chandra Gajali, maka lahan tersebut dikosongkan atau status quo, tidak ada aktivitas semuanya dalam kegiatan yang dilakukan oleh Japa Kompet. Sudah ber-IMB, cuman ada sebagian kecil tadi yang 1,5 itu tidak ada IMB-nya. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Kenapa kami tidak menggunakan IMB? Karena itu ada permasalahan lahan. Lahan selesai, IMB kita bantu pengeluaran. Jadi kami berharap nanti kami dengan Kasat Pol PP dari pemerintah dari Kasat Pol PP nanti untuk melakukan proses selanjutnya, karena kita proses awal sudah melakukan teguran secara lisan. Kemudian kita akan melakukan teguran secara tertulis. Nah, habis itu kita ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui, tidak bisa segitu langsung kita melakukan penyegelan. Jadi kita harus ada status quo lah dulu. Menanggapi tuntutan warga, pemerintah Tanah Laut akan menyurati PT JCI dan meminta perusahaan tersebut segera menyelesaikan masalah ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT JCI belum bisa dimintai tanggapan atas tudingan penyerobotan tanah warga. Dari Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kalau suratnya iya, suratnya betul. Cuaca buruk melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan beberapa hari terakhir, salah satunya Kabupaten Tabalong. Cuaca buruk disertai hujan lebat dan angin kencang merusak rumah dan fasilitas umum di bumi Seraba Kawa ini. Berdasarkan data BPBD, rumah rusak yang diterjang angin kencang 1 unit berlokasi di Kecamatan Murung Pudak. Sedangkan fasilitas umum yang rusak juga 1 unit, yakni bangunan pusat pameran di Kecamatan Tanjung. Nah, jadi setahu kami tadi ada beberapa terdampak. Nah, misalnya di Maluyong ya, Maluyong itu ada pohon rembah juga. Jadi langsung ke bagian TRC BPBD itu langsung turun ke lapangan, walaupun hujan turun ke lapangan untuk memotong dahan-dahan yang menghalangi jalan. Kemudian setahu kami juga tadi ada beberapa tempat juga, misalnya di Tanjung Expo Center, yaitu pelang yang berbentuk itu gugur roboh. Sana yang memang kita memang rendah, jadi kalau air pasang itu
Warga Kabupaten Tabalong diimbau mewaspadai cuaca buruk yang diperkirakan masih terjadi hingga Maret mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Sungai Veteran di Kota Banjarmasin dikeluhkan kotor oleh warga setempat. Kamis siang, sungai tersebut dipenuhi sampah dan eceng gondok. Salah satu warga, Nisfu Adi, mengatakan tumpukan sampah dan eceng gondok di sungai ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, tumpukan sampah dan eceng gondok itu mengganggu kenyamanan dan menghambat arus air sungai. Sungai yang harusnya bisa dibersihkan sampai hari ini tidak dibersihkan. Ini sudah berbulan-bulan sampah gulma menumpuk. Nah, makanya kita menginginkan kepada pihak yang terkait, ini tanggung jawab siapa untuk dibersihkan dengan segera. Ini pusatnya gerbang ibu kota di sini, Jalan Veteran. Jadi harapan warga sendiri apa nih, Kak? Ya, dalam tempo segera dibersihkan. Biar nyaman juga dilihat. Ini sangat memalukan ini. Sangat memalukan. Apalagi saat ini cuaca dengan banjir atau hujan kayaklah. Malah sangat mendukung dengan cuaca hujan. Kalau ini dibersihkan, air kan cepat mengalir dan habitat ikan bisa tumbuh. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera membersihkan sungai ini dari tumpukan sampah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Satu rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Tabalong rusak diterjang angin kencang. Warga Veteran Banjarmasin mengeluhkan sungai kotor akibat tumpukan sampah. Sejumlah kawasan kumuh di Kabupaten Tabalong akan dibenahi pemerintah setempat tahun 2023 ini. Pembenahan kawasan kumuh diprioritaskan di 5 desa, yakni Desa Habau dan Habau Hulu di Kecamatan Banua Lawas. Sedangkan 3 desa lainnya tersebar di Kecamatan Kelua, yakni Desa Masintan, Ampukung, dan Desa Pulau. Hasil dari RP2 KPKPK ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk pengusulan kami ke APBD provinsi maupun pusat. Jadi nanti ada namanya aplikasi SPKP, itu aplikasi tentang pengusulan untuk peningkatan kualitas kawasan kumuh yang ada di kabupaten. Anggaran untuk pembenahan kawasan kumuh di 5 desa tersebut akan diusulkan di Disperkim Tabalong kepada pemerintah Kalimantan Selatan dan pemerintah pusat. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin yang dimulai sejak Agustus 2022 lalu hingga kini masih berlangsung. Gedung baru DPRD dibangun di kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah, tepatnya di samping gedung DPRD lama. Ketua Komisi 3 Hilyah Aulia mengatakan, pembangunan gedung DPRD berjalan lancar dan sudah mencapai sekitar 52%. Ia berharap pembangunan tidak mengalami kendala sehingga rampung sesuai target. Target itu
kita berharap ini nanti selesai sesuai dengan target selama 330 hari. Tinggal nanti sebenarnya kalau bulan Maret tidak musim. Nah, tadi banyak masukan-masukan juga dari teman-teman komisi biar bagaimana pembangunan ini pertama itu tidak melibatkan adanya korban, kemudian juga emisinya lebih bagus, kemudian lagi juga kita sering adanya air pasang juga kan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan itu diantisipasi dulu, dan juga tadi dari Bupati sudah mengatakan bahwa mudah-mudahan bulan Juni itu kita sudah bisa menempati. Pembangunan kantor untuk wakil rakyat yang menelan anggaran 40 miliar rupiah ini ditargetkan rampung akhir tahun 2023 mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tabalong melantik panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan umum pemilu tahun 2024 mendatang. Pelantikan anggota PPK digelar di salah satu hotel kawasan Pembataan Murung Pudak Rabu pagi. PPK yang dilantik berjumlah 60 orang untuk 12 kecamatan sekabupaten Tabalong, sehingga masing-masing kecamatan diisi oleh 5 anggota PPK. Bupati Anang Sahfiani mengimbau anggota PPK menjunjung tinggi integritas dan menjalankan amanah dengan baik agar tidak ada kecurangan saat pemilu nanti. Kegiatan ini saya pandang penting karena ini sekaligus menandai bahwa kita selangkah lebih maju untuk menyelenggarakan perhelatan politik nasional bulan Februari yang akan datang, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara yang terpilih sebagai anggota PPK. Tanggung jawab saudara-saudara sungguh sangat berat. Para anggota PPK mulai bertugas sejak dilantik hingga 14 bulan ke depan untuk pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tabalong tahun 2022 menurun 10% dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 lalu, Polres Tabalong menangani 87 kasus narkoba, sedangkan selama tahun 2022, 79 kasus. Dari 79 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini, polisi dari Polres Tabalong menangkap 95 orang tersangkanya. Meski jumlah kasusnya menurun, barang bukti narkoba yang disita justru meningkat 20%. Narkoba jenis sabu-sabu yang disita tahun 2021 hanya 271,45 gram. Sedangkan tahun 2022 340,86 gram. Kasus demam berdarah DBD di Kota Banjarmasin tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus DBD tahun 2021 di Kota Seribu Sungai hanya 45 orang dengan jumlah kematian 1 orang. Sedangkan tahun 2022, kasus DBD mencapai 64 orang dengan jumlah kematian 4 orang. Warga diimbau mewaspadai dan mencegah DBD dengan menerapkan 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Selain itu, untuk menghindari gigitan nyamuk, warga diimbau tidur dengan menggunakan kelambu dan menyalakan obat nyamuk.
satu keluarga di Gang Taufik, RT 27, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, hidup terisolir di tengah rawa. Rumah di tengah rawa itu dihuni Zainal Abidin bersama Halimah dan 4 orang anak mereka. Keluarga ini terpaksa menggunakan rakit untuk beraktivitas sehari-hari karena titian yang menghubungkan rumah mereka dengan jalan terputus. Rakit yang terbuat dari jeriken bekas dan kayu itu dijalankan dengan cara ditarik menggunakan tali yang terbentang dari rumah hingga ke tepi jalan. Halimah mengatakan keluarganya terpaksa menggunakan rakit karena titian kayu yang menghubungkan rumahnya dengan jalan putus dihantam banjir awal tahun 2021 lalu. Keluarga ini berharap pemerintah Banjarmasin membantu memperbaiki titian yang rusak agar aktivitas mereka jadi lebih mudah. Pembangunan gedung Bea Cukai Kalimantan Selatan di kawasan Ahmad Yani kilometer 2,5 Banjarmasin tengah molor. Gedung Bea Cukai Kalsel dibangun sejak November 2021 lalu dan ditargetkan rampung akhir tahun 2022. Hingga kini pembangunan gedung yang menelan anggaran 58,8 miliar rupiah tersebut baru mencapai 94%. Pelaksana proyek Fatur Rahman mengatakan pembangunan terkendala pengadaan material. Menurutnya pengiriman material yang dipesan dari Pulau Jawa terlambat karena cuaca buruk. Fatur Rahman optimistis pembangunan gedung Bea Cukai rampung Februari mendatang. Empat gedung sekolah yang rusak parah di kota Banjarmasin akan diperbaiki Dinas Pendidikan dalam waktu dekat. Perbaikan sekolah rusak dimulai dari SDN Antasan Besar 7 di kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah. Selanjutnya perbaikan menyasar 3 sekolah lagi, yakni SDN Teluk Tiram 8, SDN Basirih 3, dan SDN Kelayan Barat 2. Dinas Pendidikan Banjarmasin menganggarkan 5,3 miliar rupiah untuk perbaikan sekolah rusak tersebut. Pelayanan akta kelahiran di Banjarmasin dipermudah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil setempat. Disduk Capil Banjarmasin bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk memudahkan pelayanan akta kelahiran bagi warga yang melahirkan di rumah sakit. Rumah sakit akan melaporkan langsung kelahiran kepada Disduk Capil untuk penerbitan akta kelahiran. Selain akta kelahiran, kerjasama Disduk Capil dengan rumah sakit juga berlaku untuk akta kematian. Saat ini sudah ada sejumlah rumah sakit yang dapat melaporkan langsung kelahiran dan kematian ke Disduk Capil, di antaranya RSUD Ulin dan RSUD Ansari Saleh. Warga Kabupaten Banjar serbu pasar murah yang digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan setempat. Pasar murah berlangsung di halaman kantor Pemkab Banjar, kawasan Martapura akhir pekan lalu. Ratusan warga berbondong-bondong menyerbu pasar ini untuk membeli paket sembako yang berisi sejumlah bahan pokok, diantaranya beras, minyak goreng, dan gula. 1.500 paket sembako yang disediakan dalam kegiatan ini ludes tak tersisa di serbu warga. Pasar murah kali ini merupakan pasar murah terakhir atau penutupan. Sejak pertengahan tahun 2022 lalu, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar pasar murah di seluruh kecamatan setiap pekan.
Tujuan digelarnya pasar murah menekan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Satu rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Tabalong rusak diterjang angin kencang. Warga veteran Banjarmasin mengeluhkan sungai kotor akibat tumpukan sampah. Aspirasi murni dari masyarakat. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga dan mendirikan bangunan di lahan tersebut tanpa IMB. Warga Tanah Laut ribuan orang, teman-teman, kita pastikan perusahaan. Dugaan ini disampaikan warga dan anggota LSM saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Tanah Laut Kamis siang. Menurut mereka, perusahaan peternakan ayam PT JCI menyerobot lahan tersebut sejak lama dan mendirikan bangunan di atasnya tanpa IMB dari pemerintah Tanah Laut. Mereka menuntut pemerintah Tanah Laut segera menindak perusahaan tersebut. Tokoh Benua, Pak, tokoh LSM, agar perusahaan Japa Kompet itu taat aturan. Jangan semenang-menang, jangan mentang-mentang perusahaan besar, sehingga mereka sekehendak hati melanggar aturan. Sehingga hari ini kita ada kesepakatan bahwa selama Japa Kompet tidak menyelesaikan pembebasan lahan yang dimiliki oleh Chandra Gajali, maka lahan tersebut dikosongkan atau status quo, tidak ada aktivitas semuanya dalam kegiatan yang dilakukan oleh Japa Kompet. Sudah ber-IMB. Cuman ada sebagian kecil tadi yang 1,5 itu tidak ada IMB-nya. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Kenapa kami tidak mengeluarkan IMB? Karena itu ada permasalahan lahan. Lahan selesai, IMB kita bantu pengeluaran. Jadi kami berharap nanti kami dengan Kasatpol PP dari pemerintah dari Kasatpol PP nanti untuk melakukan proses selanjutnya, karena kita proses awal sudah melakukan teguran secara lisan. Kemudian kita akan melakukan teguran secara tertulis. Nah, habis itu kita ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui, tidak bisa segitu langsung kita melakukan penyegelan. Jadi kita harus ada status quo lah dulu. Menanggapi tuntutan warga, pemerintah Tanah Laut akan menyurati PT JCI dan meminta perusahaan tersebut segera menyelesaikan masalah ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT JCI belum bisa dimintai tanggapan atas tudingan penyerobotan tanah warga. Dari Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kalau suratnya iya, suratnya betul. Cuaca buruk melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan beberapa hari terakhir, salah satunya Kabupaten Tabalong. Cuaca buruk disertai hujan lebat dan angin kencang merusak rumah dan fasilitas umum di Bumi Seraba Kawa ini. Berdasarkan data BPBD, rumah rusak yang diterjang angin kencang 1 unit berlokasi di Kecamatan Murung Pudak. Sedangkan fasilitas umum yang rusak juga 1 unit, yakni bangunan pusat pameran di Kecamatan Tanjung. Nah, jadi setahu kami tadi ada beberapa terdampak. Nah, misalnya di Maluyong ya, Maluyong itu ada pohon rembah juga. Jadi langsung bagian TRC BPBD itu langsung turun ke lapangan, walaupun hujan turun ke lapangan untuk memotong dahan-dahan yang menghalangi jalan. Kemudian setahu kami juga tadi ada beberapa tempat juga, misalnya di Tanjung Expo Center, yaitu pelang yang Tanjung Expo itu gugur roboh. Yang memang
Warga Kabupaten Tabalong diimbau mewaspadai cuaca buruk yang diperkirakan masih terjadi hingga Maret mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Sungai Veteran di Kota Banjarmasin dikeluhkan kotor oleh warga setempat. Kamis siang, sungai tersebut dipenuhi sampah dan eceng gondok. Salah satu warga, Nisfu Adi, mengatakan tumpukan sampah dan eceng gondok di sungai ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, tumpukan sampah dan eceng gondok itu mengganggu kenyamanan dan menghambat arus air sungai. Sungai yang harusnya bisa dibersihkan sampai hari ini tidak dibersihkan. Ini sudah berbulan-bulan sampah gulma menumpuk. Nah, makanya kita menginginkan kepada pihak yang terkait, ini tanggung jawab siapa untuk dibersihkan dengan segera. Ini pusatnya gerbang ibu kota di sini, Jalan Veteran. Jadi harapan warga sendiri apa nih kayak? Ya, dalam tempo segera dibersihkan, biar nyaman juga dilihat. Ini sangat memalukan ini. Sangat memalukan. Apalagi saat ini cuaca dengan banjir atau hujan kayak lah. Malah sangat mendukung dengan cuaca hujan. Kalau ini dibersihkan, air kan cepat mengalir dan habitat ikan bisa tumbuh. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera membersihkan sungai ini dari tumpukan sampah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.